Hai, sahabatku. Apa kabar? Ada yang pernah merasakan pahitnya pengkhianatan dari orang terdekat? Udah banting tulang sampai merana, malah dibuang begitu saja? Kalau iya, kisah ini cocok banget buat kamu. Ini adalah ceritaku. Aku banting tulang merantau buat bayar tagihan. Kulunasir ke rumah lalu mertuaku berkata, "Bagus. Sekarang pergilah dan kamu tidak layak tinggali rumah ini. Kamu cocoknya di tempat kumuh." Suamiku malah setuju. "Iya, kamu tuh beban. Ku buat mereka menderita." Tapi mereka tidak tahu. Pada akhirnya, justru suami dan ibu mertua yang kuusir dari rumah itu. Kenapa? Karena semua aset mewah, termasuk rumah itu, atas namaku. Rencana mereka untuk menikah lagi dan hidup bahagia malah gagal total. Dan mereka berakhir menderita tanpa punya apa-apa. Penasaran gimana kisahku bermula sampai berakhir sekejam itu? Sebelum kita mulai, yuk bantu aku dengan like video ini, subscribe ke channelku, dan jangan lupa komen di bawah, nama, asal kota, dan hadir. Mentari di ufuk timur Jakarta masih malu-malu menunjukkan sinarnya, tapi aku, Rara, sudah bersiap-siap. Keringat membasahi dahi, bukan karena panas, melainkan karena beratnya karung beras yang kuangkut di pundak. Inilah rutinitasku sebagai kuli angkut di pasar induk, salah satu dari 3 pekerjaanku untuk bertahan hidup di kota besar ini. Di kampung, semua orang mengenalku sebagai gadis periang, tapi di sini, aku hanyalah Rara, pejuang rantau yang memikul beban berat di pundaknya. Di sela-sela mengangkut barang, tanganku meraih ponsel yang bergetar di saku celana. Senyumku langsung mengembang saat melihat nama, Mas Budi, terpampang di layar. Panggilan video itu langsung kujawab. Di sana, wajah suamiku terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kerinduan. Di sampingnya, ibu mertua, Ibu Sari, melambaikan tangan dengan senyum yang menurutku hangat. "Halo, sayang, sudah mau kerja lagi, ya?" Suara Mas Budi terdengar serak. "Iya, Mas. Ini lagi istirahat sebentar," jawabku sambil menyeka keringat. Rumah sudah mulai ramai, jadi harus cepat-cepat. Ibu Sari mendekat ke kamera. "Rara, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Nanti sakit. Siapa yang repot? Cicilan rumah itu masih panjang, loh." Kata-kata Ibu Sari seperti cambuk bagiku. Aku tahu, cicilan rumah yang kuberikan sebagai hadiah pernikahan untuk mereka adalah beban terberat. Dulu, saat kami menikah, Mas Budi mengatakan ingin memberi orang tuanya rumah yang layak. Aku, yang saat itu masih lugu dan penuh cinta, mengiyakan permintaannya. Aku berjanji akan membantunya melunasi cicilan itu, meskipun harus bekerja keras sendirian. Uang muka sudah kubayar, dan setiap bulannya, uang hasil keringatku selalu kutransfer ke rekeningnya. "Iya, Bu. Rara kuat, kok. Doain aja biar rezeki lancar," kataku penuh semangat, berusaha menyembunyikan rasa lelah yang mendalam. "Tentu, Rara. Ibu dan Budi selalu mendoakanmu," jawab Ibu Sari sambil tersenyum. Namun, senyumnya tidak sampai ke matanya, dan itu membuatku sedikit merinding. 3 pekerjaan kulakoni setiap hari. Pagi sebagai kuli angkut, siang menjadi pelayan kafe, dan malam harinya, aku berjualan nasi bungkus. Hari-hariku diisi dengan suara bising pasar, aroma kopi yang pekat, dan asap masakan. Aku tak punya teman dekat. Semua waktu dan energiku hanya untuk satu tujuan, melunasi cicilan rumah itu, agar aku bisa kembali berkumpul dengan Mas Budi dan Ibu Sari. Suatu sore, saat aku sedang menata dagangan nasi bungkus, seorang wanita tua yang sering berbelanja padaku menghampiri. Ia menatapku dengan tatapan kasihan. "Neng Rara, kamu kok kurusan? Jangan terlalu keras kerja, Nak. Hidup itu bukan cuma soal uang," ujarnya lembut. "Iya, Nek. Saya sedang berjuang untuk keluarga di kampung," jawabku. Nenek itu tersenyum sendu. "Orang yang kamu perjuangkan, apakah mereka juga berjuang untukmu? Coba sesekali kamu lihat. Apakah uang yang kamu kirim itu benar-benar digunakan untuk cicilan? Atau malah untuk hal-hal lain?" Kata-kata nenek itu menohok hatiku. Aku tidak pernah terpikirkan. Aku selalu percaya penuh pada Mas Budi dan Ibu mertua. Setiap kali mereka mengeluh, aku selalu mengirimkan uang lebih. Aku tak pernah menuntut bukti, karena keyakinanku pada mereka begitu besar. Tapi ucapan nenek itu membuat benih-benih keraguan mulai tumbuh di hatiku. Panggilan video dengan Mas Budi kembali terhubung malam itu. Dia terlihat sedang bersantai di sofa baru yang empuk. Di meja,
Ada beberapa makanan cepat saji yang terlihat mahal. Ibu Sari juga terlihat memakai pakaian baru. Hatiku mencelos. Padahal, aku di sini hanya makan nasi dengan lauk seadanya untuk menghemat. Mas, itu sofa baru? Tanyaku ragu. Oh, ini iya, Rara. Sofa yang lama sudah jelek, ibu minta ganti. Daripada ibu tidak nyaman di rumah, kan? Jawab Mas Budi dengan santai. Aku menelan ludah. Tapi, cicilannya bagaimana, Mas? Tenang saja, sayang. Cicilan aman kok, berkat kiriman darimu, kata Mas Budi sambil mengelus-elus lengan Ibu Sari yang duduk di sebelahnya. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpampang di dinding belakang mereka. Di sana, kami berdua tersenyum bahagia, penuh harapan. Aku hanya berharap, janji dan harapan yang ada di foto itu tidak pernah pudar. Aku terus bekerja, membanting tulang, demi janji yang terikat pada cicilan rumah. Aku yakin, satu hari nanti, semua pengorbananku akan terbayar lunas. Aku harus percaya. Aku harus. 3 tahun berlalu. Jakarta telah menjadi rumah keduaku, sebuah kota yang tak pernah tidur, tempat impian dan kenyataan beradu. Aku, Rara, kini bukan lagi gadis lugu yang hanya mengandalkan pekerjaan kasar. Tekadku yang membara telah mendorongku untuk meningkatkan diri. Setelah menabung dari sisa upahku, aku mengambil kursus singkat menjahit dan desain. Pekerjaanku kini bertambah. Pagi hingga sore aku masih berjualan nasi bungkus di kantin kantor, dan malamnya, aku menerima pesanan jahit dari beberapa butik kecil. Hasilnya, uang yang kukirim ke Mas Budi dan Ibu Sari menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Aku tak pernah membelikan barang mewah untuk diriku sendiri. Ponselku masih model lama, pakaianku hanya itu-itu saja, dan makananku masih sederhana. Setiap kali ada sisa uang, aku langsung menyisihkannya untuk tabungan darurat dan sisanya ku transfer. Aku percaya, dengan cara ini, cicilan rumah impian itu akan lunas lebih cepat. Aku membayangkan momen ketika aku bisa kembali, memeluk Mas Budi dan Ibu Sari, dan kami semua bisa hidup bahagia di rumah yang telah aku bayar dengan keringat dan air mata. Namun, harapan itu mulai diuji. Komunikasi dengan Mas Budi dan Ibu Sari menjadi semakin sulit. Panggilan video yang dulu rutin kini menjadi jarang. Alasannya selalu sama, Mas lagi sibuk. Atau, Ibu lagi arisan, Ra. Hatiku mulai terasa aneh. Saat menelepon, suara mereka terdengar tergesa-gesa, seperti ingin segera mengakhiri percakapan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang benar mereka sibuk, atau mungkin mereka tidak ingin mengganggu pekerjaanku. Suatu hari, aku mendapatkan kiriman video dari Mas Budi. Bukan video call, melainkan rekaman singkat. Di video itu, Ibu Sari sedang memamerkan perhiasan emas yang berkilauan di leher dan tangannya. Di latar belakang, terdengar tawa riang. Mas Budi mengatakan itu hadiah dari salah satu kerabat yang sukses. Hatiku mencelos. Aku tahu, harga perhiasan itu pasti sangat mahal. Mengapa mereka membelanjakan uang untuk hal-hal seperti itu, sementara cicilan rumah masih berjalan? Mas, perhiasan itu, apa itu dibeli dari uang kita? Tanyaku saat akhirnya kami bisa terhubung. Bukan, sayang. Ini hadiah dari Tante Susi, dia pulang dari Singapura, jawab Mas Budi cepat. Jangan terlalu banyak bertanya, ya. Kamu fokus saja kerja di sana. Nanti kalau sudah lunas, kita liburan bareng. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku tak tenang. Rasa curiga yang dulu ditanamkan oleh nenek tua di pasar kini tumbuh semakin subur. Aku mulai berpikir, jangan-jangan uang yang kukirim selama ini tidak sepenuhnya digunakan untuk cicilan. Aku mulai memeriksa mutasi rekening bankku, melihat dengan seksama setiap transfer yang telah kukirim. Jumlahnya besar. Sangat besar. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku mulai mencari tahu tentang pengembang perumahan yang menjual rumah itu. Melalui media sosial dan beberapa kontak, aku berhasil menemukan nomor telepon kantor pemasaran mereka. Jantungku berdebar kencang saat aku menelepon. Selamat siang, saya Rara. Saya ingin menanyakan status cicilan rumah atas nama Bapak Budi dan Ibu Sari. Tanyaku dengan suara bergetar. Mohon maaf, Ibu Rara. Kami tidak bisa memberikan informasi detail kepada pihak ketiga. Bisakah Bapak Budi atau Ibu Sari yang menelepon langsung? Jawab petugas itu sopan, tetapi hatiku semakin tidak karuan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin mereka benar. Aku tidak punya hak untuk tahu,
karena namaku tidak tercantum dalam dokumen cicilan. Aku mencoba menelepon Mas Budi, tapi ponselnya tidak aktif. Aku menelepon Ibu Sari, dan jawabannya sama. Rara, kenapa sih kamu tiba-tiba menanyakan hal itu? Kamu nggak percaya sama kami, ya? Suara Ibu Sari terdengar dingin dan penuh tuduhan. Bukan begitu, Bu. Rara hanya khawatir. Jawabku. Sudah, kamu tidak perlu khawatir. Kami sudah dewasa, tahu apa yang kami lakukan. Fokus saja pada pekerjaanmu. Pokoknya, akhir bulan ini cicilan lunas, kata Ibu Sari, dan tiba-tiba panggilannya terputus. Kata-kata, cicilan lunas, itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi entah mengapa, justru membuatku merasa semakin cemas. Aku tahu, dengan besarnya uang yang sudah kukirim, cicilan itu memang sudah seharusnya lunas. Tapi sikap mereka yang aneh, ditambah perhiasan dan sofa baru itu, membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan uang tabungan daruratku, aku membeli tiket kereta api menuju kampung halamanku. Aku tidak memberitahu siapa-siapa. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin memastikan bahwa pengorbananku selama ini tidak sia-sia. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Di kereta, aku terus memikirkan kembali setiap percakapan, setiap nada suara, dan setiap keraguan yang muncul di hatiku. Aku teringat kata-kata nenek tua di pasar. Orang yang kamu perjuangkan, apakah mereka juga berjuang untukmu? Aku berharap, jawabannya iya. Tapi naluriku berkata sebaliknya. Aku memejamkan mata, berusaha menguatkan diri. Apapun yang terjadi, aku harus kuat. Aku harus tahu kebenarannya. Suara deru kereta yang membelah malam terasa seperti melodi kesedihan bagiku. Aku, Rara, duduk termenung di dalam gerbong, menatap pantulan diriku di kaca jendela yang buram. Di balik pantulan itu, ada wajah yang lelah, mata yang bengkak karena kurang tidur, dan hati yang dipenuhi rasa cemas. Perjalanan ini adalah pertaruhan terakhirku. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di sana, tapi aku harus tahu. Aku tidak bisa terus hidup dengan keraguan yang menyiksa ini. Setelah berjam-jam, kereta berhenti di stasiun kecil yang sunyi. Aroma tanah basah dan udara sejuk langsung menyambutku. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Hatiku berdebar kencang, bukan karena kelelahan, tapi karena ketakutan akan kebenaran yang akan terungkap. Aku berjalan keluar stasiun dan memesan ojek daring. Sepanjang jalan, aku menatap pemandangan yang familiar. Rumah-rumah sederhana, sawah yang menghijau, dan langit berbintang yang tidak bisa kutemukan di Jakarta. Semuanya terasa sama, kecuali satu hal, hatiku. Setibanya di gang menuju rumah, mataku langsung menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah mobil sedan berwarna hitam mengkilap terparkir di depan gerbang. Mobil itu terlihat sangat baru, dengan kilauan yang belum pudar. Jantungku berdegup lebih cepat. Mobil ini bukan milik siapapun yang kukenal. Aku berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Aku melihat lampu rumah menyala terang, dan terdengar suara tawa riang dari dalam. Aku mengintip dari celah gerbang. Di ruang tamu, Mas Budi dan Ibu Sari sedang duduk bersama seorang wanita yang sangat cantik. Rambutnya lurus terurai, wajahnya dirias sempurna, dan ia mengenakan gaun sutra yang terlihat sangat mahal. Mas Budi duduk di sebelahnya, memegang tangannya dengan mesra. Mereka berdua tertawa lepas, dan Ibu Sari terlihat sangat bahagia. Hatiku terasa seperti ditusuk. Siapa wanita itu? Mengapa Mas Budi memegang tangannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di pikiranku. Aku menelan ludah, berusaha menguatkan diri. Aku membuka gerbang perlahan, membuat suara decitan kecil. Semua tawa di ruangan itu terhenti. 3 pasang mata langsung menoleh ke arahku. Wajah Ibu Sari dan Mas Budi yang semula bahagia, langsung berubah pucat pasi. Sementara wanita itu menatapku dengan tatapan bingung, seolah bertanya-tanya siapa aku. Rara? Kata Ibu Sari dengan suara terkejut, suaranya terdengar seperti bisikan. Hai, Mas. Ibu. Jawabku, suaraku bergetar. Aku berusaha tersenyum, tapi rasanya sangat sulit. Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. Mas Budi berdiri, ekspresinya dipenuhi rasa panik. Rara, kenapa kamu pulang tidak bilang-bilang? Aku tidak menjawab. Mataku hanya tertuju pada wanita itu.
Dia masih duduk dengan tenang di sofa, menatapku dengan rasa ingin tahu. Siapa dia, Mas? Tanyaku, suaraku bergetar lebih kencang. Oh, dia Tante Susi, teman arisan ibu yang baru pulang dari Singapura, kata Ibu Sari, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Iya, kan, Susi? Wanita itu tersenyum canggung. Bukan, Bu. Nama saya Cika. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Cika. Bukan Tante Susi. Ibu Sari berbohong. Mas Budi berbohong. Semua perhiasan itu, mobil baru itu, sofa baru itu, semuanya adalah kebohongan. Air mataku akhirnya menetes, jatuh membasahi pipiku. Mas, ini semua apa maksudnya? Tanyaku pada Mas Budi, menuntut jawaban. Mas Budi menghela napas, ekspresi paniknya berganti menjadi kesal. Sudahlah, Ra, kamu pulang juga tidak ada gunanya. Uangmu tidak akan cukup untuk mengubah apapun. Uang? Uang yang mana, Mas? Uang yang kukirim setiap bulan? Uang untuk melunasi cicilan rumah ini? Tanyaku, suaraku meninggi. Kalian bilang cicilan sudah lunas. Tapi kenapa? Kalian membeli mobil, perhiasan, dan sekarang ada wanita ini. Ibu Sari tersenyum sinis. Kamu benar, Rara. Cicilan rumah ini memang sudah lunas. Tapi itu berkat uang yang kami dapat dari tempat lain, bukan hanya darimu. Lagi pula, apa urusannya denganmu? Nama kamu juga tidak tercantum di sertifikat rumah ini. Kepalaku terasa pusing. Apa? Tapi uang yang kukirimkan setiap bulan itu. Oh, uangmu. Ibu Sari tertawa kecil, tawa yang menusuk hatiku. Uangmu itu kami gunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Masa kamu tega melihat Budi dan ibu hidup susah? Uangmu kami gunakan untuk gaya hidup, untuk bersenang-senang, untuk membeli mobil ini, dan untuk biaya pacaran Budi dengan Cika. Dadaku terasa sesak. Aku menoleh pada Mas Budi, berharap dia akan membantah ibunya. Tapi Mas Budi hanya diam, menunduk, tidak berani menatap mataku. Wanita bernama Cika itu, entah sadar atau tidak, menatapku dengan tatapan kasihan. Tunggu, kataku, suaraku bergetar hebat. Kalian pacaran? Lalu, aku ini siapa, Mas? Kamu istriku, Rara. Tapi, kamu tahu kan? Kamu tidak sepadan denganku lagi, kata Mas Budi, suaranya pelan tapi menusuk. Cika bisa memberiku segalanya yang tidak bisa kamu berikan. Air mataku tumpah ruah. Aku banting tulang, Mas. Aku kerja dari pagi sampai malam. Semua itu untukmu. Untuk kalian. Aku tidak pernah peduli dengan diriku sendiri. Halah, lebay. Suara Ibu Sari terdengar tajam. Kamu itu memang pantasnya kerja kasar. Kamu tidak pantas tinggal di rumah mewah seperti ini. Kamu cocoknya di tempat kumuh. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku menatap Mas Budi, berharap dia akan membelaku. Tapi Mas Budi malah mengangguk. Iya, kamu tuh beban, katanya dengan nada dingin. Kamu tidak pernah bisa membantuku dalam karir. Aku butuh pendamping yang sepadan, yang bisa membantuku maju. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di dadaku. Beban? Setelah semua yang kuberikan? Setelah 3 tahun aku berjuang sendirian di Jakarta? Semua pengorbananku tidak berarti apa-apa. Pergilah, Rara. Kamu tidak layak tinggal di rumah ini. Kamu tidak cocok dengan kami, kata Ibu Sari, mengusirku seolah-olah aku pengemis. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, air mata membasahi wajahku. Aku menatap Mas Budi yang berdiri di samping Cika. Mereka terlihat sangat serasi. Aku menatap Ibu Sari yang tersenyum sinis. Semua yang kupercaya selama ini adalah kebohongan. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada kelelahan fisik yang selama ini kurasakan. Tiba-tiba, rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan pergi begitu saja. Kalian pikir, kalian bisa mengusirku begitu saja? Kataku, suaraku menjadi serak karena menahan emosi. Kalian salah besar. Ini belum berakhir. Aku akan membuat kalian menderita. Aku akan pastikan kalian menyesal. Mata Mas Budi dan Ibu Sari melebar karena terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan melawan. Mereka mengira aku akan menangis dan pergi begitu saja, seperti gadis lugu yang mereka kenal. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu, di dalam hatiku,
telah lahir Rara yang baru. Rara yang kuat, Rara yang berani, dan Rara yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya lagi. Aku menatap mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Ini adalah awal dari pembalasanku. Malam itu, dunia Rara terasa hancur berkeping-keping. Bukan karena pengkhianatan suaminya, Budi, atau hinaan dari ibu mertua, Ibu Sari, melainkan karena kebenaran yang kejam. Aku banting tulang, hidup prihatin, dan mengorbankan segalanya demi janji yang ternyata palsu. Beban? Kata itu bergaung di telingaku, membakar amarah yang tadinya hanya sekadar percikan kecil. Aku tidak menangis lagi. Air mataku mengering, digantikan oleh bara api yang membara di dada. Aku tahu, sekarang bukan saatnya untuk meratapi nasib. Ini adalah waktunya untuk bangkit dan berjuang. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah mantap, tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah penuh kepalsuan itu lagi. Malam itu, aku tidak kembali ke Jakarta. Aku menyewa sebuah kamar sederhana di penginapan kecil, tidak jauh dari rumah itu. Tujuanku bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk mengamati, merencanakan, dan membalas dendam. Di dalam kamar penginapan yang sempit, aku mengeluarkan ponsel lamaku. Layar retak dan bodi yang usang menjadi saksi bisu betapa kerasnya aku bekerja. Aku membuka aplikasi perbankan, melihat setiap mutasi yang tercatat. Selama 3 tahun, setiap bulan, ratusan juta rupiah telah berpindah dari rekeningku ke rekening Budi. Jumlahnya sangat besar, jauh lebih besar dari harga rumah yang seharusnya. Aku tersenyum sinis. Jadi, ini yang mereka sebut beban? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, aku pergi ke sebuah kantor pengacara yang letaknya di pusat kota. Kantorku terlihat sangat profesional, membuatku sedikit minder dengan penampilanku yang sederhana. Namun, aku harus kuat. Aku harus mendapatkan jawaban. Seorang pengacara wanita bernama Ibu Diana menyambutku. Matanya memancarkan kehangatan dan ketegasan, membuatku merasa aman. Aku menceritakan semuanya, dari awal pernikahan, perjuanganku di Jakarta, janji-janji yang diberikan Mas Budi, hingga pengkhianatan yang baru saja kualami. Suaraku bergetar saat menceritakan bagaimana Ibu Sari dan Budi menghinaku. Ibu Diana mendengarkan dengan seksama, mencatat poin-poin penting. Setelah aku selesai, Ibu Diana menarik napas panjang. Baik, Nona Rara. Ada satu hal yang perlu kita cek. Anda bilang Anda yang membayarkan uang muka dan cicilannya, bukan? Aku mengangguk. Ya, Bu. Semuanya dari uang saya. Lalu, apa nama yang tercantum di dokumen sertifikat rumah? Apakah atas nama Budi? Tanyanya. Aku terdiam. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak pernah melihatnya. Budi selalu bilang itu urusannya. Tapi, saya rasa itu atas nama dia. Ibu Diana tersenyum tipis. Seringkali, dalam kasus seperti ini, orang yang tidak tahu apa-apa justru lebih beruntung. Bolehkah saya melihat buku nikah Anda? Aku menyerahkan buku nikahku yang sudah sedikit lusuh. Ibu Diana membukanya, membaca isinya dengan teliti. Lalu ia tersenyum, senyum yang membuat hatiku berdebar. Saya butuh informasi alamat lengkap rumah itu dan nama pengembangnya, kata Ibu Diana, sambil mengetik di komputernya. Jika data saya benar, maka ada kemungkinan besar sertifikat rumah itu atas nama Anda. Mengapa? Karena Anda yang membayar uang muka. Meskipun Budi dan ibunya yang menandatangani kontrak awal, uang muka itu mengikat nama pembayar. Biasanya, dalam kasus seperti ini, nama yang tercantum di sertifikat adalah nama yang memiliki ikatan finansial paling kuat dengan properti tersebut. Mari kita cek. Dunia terasa berputar. Sertifikat atas namaku? Selama ini, aku hanya berpikir bahwa itu adalah hadiah untuk mereka. Aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi milikku. Aku menunggu dengan cemas. Ibu Diana terlihat sangat fokus, mengetik dan menelepon beberapa kali. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Ibu Diana meletakkan teleponnya. Dia menatapku. Tatapan matanya penuh dengan kepastian. Nona Rara, saya sudah cek dengan pihak pengembang. Rumah itu, dan semua yang ada di dalamnya, sah atas nama Anda. Kepalaku terasa pusing. Ini seperti mimpi. Semua hinaan, semua pengorbanan, semua rasa sakit itu ternyata tidak sia-sia. Aku bukan beban. Aku adalah pemilik sahnya. Sertifikat, mobil baru,
perhiasan, semua aset yang dibeli dengan uang yang Anda kirimkan, secara hukum adalah hak Anda. Budi dan ibunya tidak punya hak apapun atas semua itu. Apalagi setelah pengakuan mereka bahwa uang itu bukan untuk melunasi cicilan, melainkan untuk gaya hidup mereka, kata Ibu Diana. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanyaku. Pertama, kita kumpulkan semua bukti. Salinan mutasi rekening, cetak semua percakapan yang Anda miliki dengan mereka, dan semua foto atau video yang mereka kirimkan yang menunjukkan gaya hidup mewah mereka, kata Ibu Diana. Setelah itu, kita kembali ke rumah itu. Kali ini, Anda tidak datang sebagai menantu yang terbuang. Anda datang sebagai pemilik sah. Kita akan ditemani oleh petugas hukum untuk menghindari konflik. Pikiranku berputar cepat. Rencana ini sangat sempurna. Aku tidak perlu lagi memohon. Aku tidak perlu lagi menjelaskan. Aku hanya perlu menuntut hakku. Hari itu juga, aku kembali ke bank untuk mencetak semua mutasi rekeningku. Petugas bank menatapku dengan tatapan bingung saat aku meminta riwayat transaksi selama 3 tahun terakhir. Ribuan lembar transaksi dicetak. Setiap lembar menjadi bukti bisu dari pengorbananku. Di dalamnya, tertulis dengan jelas jumlah yang kukirim, tanggal, dan nama penerima. Aku juga memeriksa kembali semua riwayat percakapan di aplikasi pesan. Banyak pesan yang sudah dihapus oleh mereka, tapi beberapa masih tersisa. Aku menemukan pesan-pesan Mas Budi yang meminta uang tambahan, dengan alasan, untuk biaya cicilan yang mendesak. Semua kebohongan itu kini menjadi amunisiku. Aku kembali ke penginapan. Di sana, aku mengatur semua bukti yang telah kukumpulkan. Tumpukan kertas mutasi rekening, hasil tangkapan layar percakapan, dan foto-foto kemewahan mereka. Semuanya adalah bukti yang tak terbantahkan. Malam harinya, aku kembali ke rumah itu. Dari luar, aku melihat lampu masih menyala. Budi dan Ibu Sari sedang duduk di sofa, terlihat sangat santai. Di meja, ada beberapa botol minuman mahal. Mereka tidak tahu, di luar gerbang, ada seseorang yang akan menghancurkan kebahagiaan palsu mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena ketakutan. Kali ini, karena kegembiraan. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan menjadi pemenang. Aku akan memastikan mereka tahu bahwa beban yang mereka usir adalah kunci dari semua kebahagiaan mereka. Dan aku akan mengambilnya kembali. Aku menghubungi Ibu Diana. Bu, saya sudah siap, kataku dengan suara mantap. Bagus. Besok pagi, kita kembali ke sana, dengan membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Kita akan berikan mereka kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan, jawabnya. Senyum sinis terukir di bibirku. Aku tidak sabar menunggu esok pagi. Aku ingin melihat ekspresi wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menggali kuburan mereka sendiri. Mereka mengira aku akan jatuh. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu, dari abu penderitaan, aku bangkit menjadi Phoenix. Dan kini, aku akan membakar habis kebohongan yang telah mereka bangun. Mentari pagi di kampung halaman terasa berbeda. Sinarnya yang hangat tidak lagi membangkitkan rasa damai di hatiku, melainkan membakar semangat pembalasan yang membara. Aku, Rara, mengenakan pakaian rapi, bukan lagi seragam lusuh penjual nasi bungkus, melainkan kemeja dan celana panjang yang memberiku kekuatan. Aku sudah tidak terlihat seperti wanita yang hancur kemarin. Aku terlihat seperti seseorang yang siap untuk berperang. Ibu Diana, pengacaraku, datang menjemputku dengan senyuman tipis yang menenangkan. Dia memegang sebuah tas berisi semua dokumen penting, bukti dari pengorbananku selama ini yang kini akan menjadi senjata andalanku. Anda yakin, Rara? Tanyanya saat kami berjalan menuju rumah itu. Sangat yakin, Bu, jawabku mantap. Mereka menganggap saya lemah. Mereka tidak tahu bahwa saya sudah belajar untuk menjadi kuat. Kami tiba di depan gerbang. Mobil mewah yang kemarin terparkir di sana kini bersih mengkilap. Budi sedang mencuci mobil itu, sambil bersiul riang. Ibu Sari keluar dari rumah, membawa secangkir teh panas untuknya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah-olah mereka tidak pernah menghinaku, tidak pernah menganggapku beban. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa dingin. Selamat pagi, Budi, sapaku, suaraku datar dan tanpa emosi. Seketika, Budi menjatuhkan selang air di tangannya.
Ekspresi wajahnya yang semula riang berubah menjadi pucat pasi. Ibu Sari yang tadinya tersenyum, kini membelalakan matanya saat melihatku. Mereka berdua terdiam, terkejut melihat kehadiranku kembali. Kali ini, bukan dengan mata yang bengkak karena tangisan, melainkan dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan. "Rara, kenapa kamu kembali?" tanya Ibu Sari, suaranya terdengar panik. "Bukankah Ibu sudah bilang, kamu tidak pantas di sini?" "Kenapa? Ini rumah saya," jawabku tenang. Seketika, tawa sinis keluar dari mulut Ibu Sari. "Rumahmu? Kamu itu halusinasi ya? Ini rumah Budi dan Ibu. Kami yang melunasinya." Budi menyahut, "Kamu jangan mengada-ada, Ra. Lebih baik kamu pulang saja. Kami tidak ingin ada keributan di sini." Aku tidak mempedulikan mereka. Aku menoleh pada Ibu Diana. "Bu Diana, silakan jelaskan." Ibu Diana maju satu langkah. "Selamat pagi, Bapak Budi dan Ibu Sari. Saya Diana, pengacara dari Nona Rara. Kami datang ke sini untuk meluruskan beberapa hal." Wajah Budi dan Ibu Sari semakin pucat. Mereka tahu, kedatanganku bersama seorang pengacara bukan pertanda baik. "Saya ingin memberikan surat pemberitahuan ini," kata Ibu Diana sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. Ibu Sari meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Saat ia membukanya, matanya terbelalak. Wajahnya yang semula penuh kesombongan kini dipenuhi kebingungan. Di dalam amplop itu, terdapat salinan sertifikat rumah yang sudah dibalik nama, dengan jelas mencantumkan namaku sebagai pemiliknya. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin," teriak Ibu Sari, matanya berkedip-kedip tidak percaya. "Sertifikat ini atas nama Budi. Dia yang melunasinya." "Itu adalah kebohongan yang Anda buat sendiri, Ibu Sari," kataku. "Saya punya semua bukti transfer uang yang saya kirimkan ke rekening Budi selama 3 tahun. Uang itu digunakan untuk membayar cicilan rumah dan sisanya untuk gaya hidup mewah kalian." "Buktinya mana? Buktinya mana?" teriak Budi, berusaha terlihat berani. Aku tidak menjawab. Ibu Diana mengambil selembar kertas mutasi rekening dari tasnya dan menyerahkannya. Budi meraihnya, matanya menyusuri setiap angka, setiap tanggal. Wajahnya yang semula sombong kini berubah menjadi ketakutan. Di sana, tertulis dengan jelas, setiap transfer dari rekeningku, yang jumlahnya jauh melampaui harga rumah. Ini cuma kertas kosong." Budi mencoba mengelak. "Jangan bodoh, Budi," kataku, suaraku tajam. "Itu adalah bukti. Saya juga punya salinan percakapanmu yang meminta uang dengan alasan cicilan mendesak. Semua kebohongan kalian, kini menjadi amunisi saya." Kamu merekam kami?" tanya Ibu Sari, suaranya bergetar. "Tidak perlu merekam, Bu. Saya hanya perlu mencetak apa yang sudah ada," kataku. "Saya tahu kalian juga membeli mobil ini, perhiasan, dan semua perabot mewah di dalam rumah dengan uang yang saya kirim. Secara hukum, semua itu adalah hak saya." Saat itulah, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Cika keluar dari taksi, membawa sebuah koper. Dia tersenyum melihat Budi. Senyuman itu langsung lenyap saat dia melihatku. "Mas Budi, Ibu ada apa ini? Siapa dia?" tanya Cika, menatapku dengan bingung. "Tidak ada apa-apa, Cika. Dia hanya mantan istriku," kata Budi, mencoba menenangkan Cika. "Dia datang untuk membuat keributan." "Mantan istri? Kamu sudah cerai?" tanya Cika, terkejut. "Ya, kami sudah cerai," jawab Budi cepat. "Dia sudah tidak punya hak apa-apa di sini." "Oh ya, Budi, bukankah aku pernah mengatakan bahwa jika suatu hari nanti kamu tidak setia, semua yang kamu punya akan hilang?" tanyaku, tersenyum dingin. "Apa maksudmu?" tanya Budi, merasa tidak nyaman. Aku mengeluarkan sebuah dokumen lain dari tas Ibu Diana. Ini adalah salinan akta nikah kami, di mana ada perjanjian pranikah yang berisi bahwa jika perceraian terjadi akibat perselingkuhan, semua aset yang dibeli selama pernikahan akan menjadi hak milikku. "Kamu pikir aku bodoh, Budi? Aku tidak tahu bahwa kamu akan mencoba selingkuh? Aku sudah mengantisipasi hal ini. Semua yang kamu punya, semua yang ada di rumah ini, semuanya milikku. Termasuk mobil ini dan perhiasan ibumu," kataku. Mata Ibu Sari membelalak. Dia menyadari kekalahan mereka. Mereka telah terperangkap dalam jaring kebohongan yang mereka buat sendiri. Selama ini,
Mereka mengira bahwa aku adalah korban yang bodoh, yang bisa mereka injak-injak. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa beban yang mereka usir adalah wanita yang sangat cerdas. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengemas barang-barang pribadi kalian dan keluar dari rumah ini, kata Ibu Diana dengan nada tegas. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Ibu Sari terjatuh di sofa, wajahnya pucat pasi. Budi menatapku, matanya dipenuhi kebencian dan penyesalan. Dia tidak menyangka bahwa semua ini akan terjadi. Dia mengira bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkan Cika dan semua harta, sementara aku akan menderita di Jakarta. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Rara, kamu sudah gila? Teriak Budi. Aku gila? Kamu yang gila, Budi? Teriakku, air mata yang tidak pernah keluar sejak kemarin kini mengalir. Aku banting tulang, aku hidup prihatin demi kamu dan ibumu. Aku tidak memikirkan diriku sendiri, hanya demi kebahagiaanmu. Dan apa yang kalian berikan? Pengkhianatan, hinaan, kalian menganggapku beban? Budi menunduk. Cika melihatnya dengan tatapan jijik. Mas Budi, apa yang dia katakan benar? Kamu selingkuh? Budi tidak menjawab. Cika menatapku. Apa dia? Dia yang membayar cicilan rumah ini. Ya, jawabku singkat. Bukan hanya rumah, tapi juga perhiasan, mobil ini, dan gaya hidup mewah mereka. Semua itu dibeli dengan uang hasil keringatku. Wajah Cika yang semula cantik kini terlihat jijik. Dia menatap Budi. Jadi, kamu bukan pengusaha kaya? Kamu hanya laki-laki penipu. Budi mencoba menjelaskan, tapi Cika sudah berbalik. Dia mengambil kopernya dan pergi, meninggalkannya begitu saja. Cika, tunggu. Budi mencoba mengejar, tapi Cika sudah masuk taksi dan pergi. Budi kembali ke rumah, wajahnya dipenuhi amarah. Ini semua salahmu, Rara. Kamu menghancurkan hidupku. Aku menghancurkan hidupmu? Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri, teriakku. Aku sudah berjuang untukmu, Budi, tapi kamu yang memilih jalan yang salah. Kamu dan ibumu yang memilih untuk mengkhianatiku. Sekarang, rasakan akibatnya. Ibu Sari menangis. Dia menatapku. Rara, nak, ibu mohon, jangan ambil rumah ini. Ini rumah impian kita. Sudah terlambat, Bu, kataku, air mataku mengalir. Kalian yang mengatakan sendiri, kamu tidak layak tinggal di rumah ini. Sekarang saya setuju. Kalianlah yang tidak layak. Aku berbalik dan meninggalkan mereka, Ibu Diana mengikutiku. Aku berjalan keluar gerbang. Di belakangku, kudengar tangisan Ibu Sari dan amarah Budi. Aku tidak menoleh. Kaki-kakiku melangkah mantap, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Mereka mengira aku akan jatuh. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu, dari abu penderitaan, aku bangkit menjadi Phoenix. Dan kini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Ini adalah awal dari pembalasan yang manis. Aku akan membuat mereka menderita, sampai mereka menyadari betapa bodohnya mereka membuang orang seperti aku. Aku akan memastikan, mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Tangisan Ibu Sari terdengar pecah, memenuhi ruang tamu yang tadinya penuh tawa dan kebahagiaan. Budi berdiri mematung, menatap pintu gerbang yang baru saja dilewati Rara dan pengacaranya. Tubuhnya bergetar, bukan karena kedinginan, melainkan karena amarah, penyesalan, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Mobil mewah di depannya, perhiasan di leher ibunya, dan setiap perabotan di dalam rumah ini, semua kini terasa seperti bayangan yang siap lenyap. Bud, Ibu tidak percaya. Itu semua tidak mungkin. Rara pasti berbohong. Sertifikat rumah ini atas nama kita, kan? Ibu Sari merangkak di lantai, berusaha mengumpulkan kembali potongan-potongan kertas yang berceceran. Budi tidak menjawab. Dia tahu, Rara tidak berbohong. Tatapan mata Rara yang tajam, penuh keyakinan, dan cara bicaranya yang tegas, bukan seperti Rara yang dia kenal. Gadis lugu yang selalu menurutinya telah berubah menjadi wanita yang kejam dan cerdas. Budi menatap ibunya dengan tatapan kosong. Apa yang kita lakukan? Bud, rumah kita akan diusir? Tidak mungkin. Ibu Sari menangis histeris.
Kita harus cek lagi, Bu. Mungkin Rara punya trik, kata Budi, suaranya parau. Ia mengambil ponselnya, tangannya gemetar saat menghubungi seorang teman pengacaranya yang lain. Halo, Rudi? Aku mau minta tolong, ini soal rumah. Ya, aku butuh bantuanmu. Aku punya masalah dengan sertifikat rumah. Ada wanita yang mengaku sebagai pemiliknya. Apa? Dia bilang nama yang tercantum di sertifikat itu namanya. Dia bilang dia yang bayar uang mukanya. Iya, betul. Apa? Bisa saja sertifikatnya dibalik nama secara sepihak? Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Budi terdiam sejenak, mendengarkan penjelasan dari Rudi. Wajahnya semakin pucat pasi. Ia menjatuhkan ponselnya, dan ponsel itu pecah di lantai. Dia bilang apa? Budi? Kenapa kamu diam saja? Teriak Ibu Sari. Dia bilang itu sah. Bahwa karena Rara yang bayar uang mukanya, nama yang tercantum di sertifikat bisa jadi memang namanya. Jawab Budi, suaranya bergetar. Dan pengakuan kita kemarin soal uang Rara yang kita pakai untuk senang-senang, itu sudah jadi bukti kuat di pengadilan. Kita dalam masalah, Bu. Ibu Sari terjatuh di lantai, meratapi nasib. Tidak. Ini tidak mungkin. Ibu tidak mau. Ibu tidak mau diusir dari rumah ini. Rara itu kejam. Dia kejam. Kenapa dia tega? Kita yang membuatnya tega, Bu, kata Budi, kepalanya menunduk. Kita yang menghinanya, kita yang mengusirnya, kita yang menganggapnya beban. Sejak awal, kita yang salah. Kini, rasa penyesalan itu perlahan merayap. Budi memikirkan kembali semua yang telah ia lakukan. Ia membuang istrinya yang setia, yang rela berkorban demi kebahagiaannya. Rara bekerja keras, mengiriminya uang, hidup hemat, sementara ia hidup bermewah-mewah dengan Cika. Ia membandingkan Rara dan Cika. Cika hanya mencintainya karena uangnya. Budi tahu, Cika tidak akan pernah mencintai Budi yang miskin. Dan kini, ia telah kehilangan segalanya. Kita harus pergi. Kita harus siapkan barang-barang kita, kata Budi. Pergi kemana? Kita tidak punya apa-apa lagi. Semua uang sudah kita gunakan untuk foya-foya, teriak Ibu Sari. Mata Budi menatap ke seluruh penjuru rumah, dari perabot mewah, televisi layar datar, hingga mobil baru yang kemarin ia cuci dengan bangga. Semua itu adalah hasil kerja keras Rara, yang kini akan diambil kembali olehnya. Budi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pukul 3 sore, sebuah truk besar tiba di depan gerbang. 2 orang buruh angkut turun dari truk itu, membawa beberapa kotak kosong. Di belakang mereka, berdiri Ibu Diana, pengacara Rara. Selamat sore. Kami datang untuk membantu Anda mengemas barang-barang pribadi Anda, kata Ibu Diana, suaranya tenang tapi dingin. Budi dan Ibu Sari terkejut. Mereka tidak menyangka Rara akan secepat ini. Budi mencoba memprotes, tidak bisa. Kami butuh waktu lebih. Kami tidak akan pergi. Ibu Diana tersenyum sinis. Kami sudah memberikan Anda waktu 24 jam. Kami tidak ingin ada keributan. Jika Anda menolak, kami akan memanggil polisi. Kami punya surat perintah pengosongan dari pengadilan. Anda mau kami panggil, Tuan Budi? Wajah Budi memucat. Dia tahu, dia tidak bisa melawan. Ibu Sari menangis, memohon pada Ibu Diana. Nak, jangan ambil rumah ini, Ibu mohon. Ibu Diana tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat kepada buruh angkut untuk mulai bekerja. Buruh angkut itu masuk, dan mulai mengemas barang-barang pribadi. Mereka mengemas pakaian, foto keluarga, dan pernak-pernik kecil. Mereka tidak menyentuh perabot mewah. Budi dan Ibu Sari hanya bisa diam, melihat semua yang mereka miliki dikemas ke dalam kardus-kardus. Mereka merasa seperti robot, tanpa emosi, tanpa harapan. Satu persatu, barang-barang pribadi mereka dikeluarkan dari rumah. Budi memeluk ibunya, mencoba menenangkan. Ibu Sari menangis histeris. Para tetangga yang mendengar keributan keluar dari rumah mereka. Mereka menatap Budi dan Ibu Sari dengan tatapan bingung dan penasaran. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa Budi dan ibunya harus pergi? Itu istri Budi, yang merantau ke Jakarta, dia kembali. Bisik seorang tetangga. Jadi, selama ini mereka hidup dari uang istri Budi. Oh, kasihan sekali Rara, dia pasti disakiti.
Bisik-bisik tetangga menusuk hati Budi dan Ibu Sari. Mereka merasa malu, hina, dan putus asa. Semua yang mereka banggakan, semua yang mereka pamerkan, kini menjadi bumerang. Mereka menjadi bahan gunjingan. Di dalam rumah, Rara berdiri di ruang tamu, menatap kosong. Ini adalah rumahnya. Rumah yang ia impikan sejak dulu. Rumah yang ia beli dengan keringat dan air mata. Tapi, ia merasa hampa. Semua kebahagiaan itu telah direnggut. Ia menatap keluar jendela, melihat Budi dan Ibu Sari masuk ke dalam taksi, membawa beberapa kardus yang berisi semua kenangan mereka. "Kamu sudah melakukannya, Rara," kata Ibu Diana, menepuk pundakku. "Ya, Bu. Tapi saya tidak merasa menang," kataku, air mataku menetes. "Saya hanya merasa lelah." Ibu Diana tersenyum lembut. "Itu wajar. Kemenangan sejati bukanlah saat kamu bisa menghancurkan orang lain. Kemenangan sejati adalah saat kamu bisa bangkit dari kehancuran." Aku mengangguk. Aku tahu, ini baru permulaan. Perjuanganku belum berakhir. Taksi yang membawa Budi dan Ibu Sari melaju, meninggalkan rumah mewah itu. Mereka tidak tahu akan pergi kemana. Mereka tidak punya tujuan. Mereka hanya punya beberapa lembar uang di saku, dan beberapa kardus yang berisi kenangan pahit. Budi menatap ibunya yang terus menangis. Ia merasa bersalah. Ia telah menghancurkan hidup ibunya. "Ini semua salahmu. Kamu yang menyuruhku menikah dengan Rara. Dan kamu juga yang menyuruhku menikah dengan Cika," teriak Budi. Ibu Sari menatapnya dengan marah. "Kamu yang tidak pernah berani melawan. Kamu yang membohongi Rara. Kamu yang memilih untuk berselingkuh. Ini semua salahmu." Mereka bertengkar hebat, di dalam taksi yang sempit. Tidak ada lagi Cika, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi gaya hidup mewah. Yang ada hanyalah penyesalan, kebencian, dan kehancuran. Mereka tidak tahu akan tidur di mana malam ini. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Sementara itu, Rara duduk di sofa, di ruang tamu rumahnya yang baru. Lampu rumah menyala terang, memancarkan kehangatan yang tidak bisa ia rasakan. Ia memejamkan mata, membiarkan semua emosi mengalir. Ia sudah melakukan yang terbaik. Dan kini, ia akan memulai hidup baru. Hidup yang bebas dari pengkhianatan dan kebohongan. Ia akan membangun kebahagiaan yang sejati, tanpa perlu mengorbankan dirinya lagi. Ia akan bangkit, menjadi Phoenix yang lebih kuat. Taksi yang membawa Budi dan Ibu Sari melaju, membelah jalanan kota yang hiruk-pikuk. Di dalam mobil, keheningan yang tadi dipenuhi tangisan kini digantikan oleh pertengkaran sengit. Kata-kata kasar meluncur dari mulut mereka, saling menyalahkan. Ibu Sari menangis terseduh-seduh, memeluk erat tas tangannya yang sudah kusut. Di dalamnya, hanya ada beberapa lembar uang kertas dan beberapa perhiasan imitasi. Budi duduk dengan wajah muram, menatap keluar jendela, seolah-olah semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ia tahu, ini adalah kenyataan. "Ini semua salahmu, Budi. Kenapa kamu tidak bisa menahan dirimu?" teriak Ibu Sari, suaranya serak. "Jika saja kamu tidak berselingkuh dengan wanita itu, kita tidak akan diusir dari rumah." "Salahku? Ibu yang menyuruhku menikah dengannya. Ibu yang bilang dia adalah beban," balas Budi, wajahnya memerah menahan amarah. "Ibu juga yang menikmati semua uang yang dia kirim. Ibu yang memintaku untuk membeli perhiasan dan mobil mewah. Kenapa sekarang semuanya jadi salahku?" Ibu Sari tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis semakin kencang. Pertengkaran mereka membuat sopir taksi merasa tidak nyaman. Ia menepikan mobilnya di sebuah pinggir jalan yang sepi. "Maaf, Pak. Saya rasa lebih baik kalian turun di sini saja," kata sopir itu. "Sudah terlalu banyak keributan. Ini juga tidak baik untuk saya." "Enak saja. Saya belum sampai ke tujuan," teriak Budi. "Memangnya kalian punya tujuan?" tanya sopir itu, tatapannya meremehkan. "Saya dengar dari tadi kalian tidak menyebutkan tujuan. Kalau begini, saya minta uangnya saja." Budi mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia menatap sopir itu dengan tatapan jijik. "Ini, ambil saja. Dasar tidak punya hati." "Saya punya hati, Pak. Tapi saya tidak bisa bekerja gratis. Saya sopir taksi, bukan sopir pengantar orang gila," kata sopir itu sambil mengambil uang itu dan melaju pergi, meninggalkan Budi dan Ibu Sari di pinggir jalan yang gelap.
Hembusan angin malam terasa dingin menusuk kulit. Budi dan Ibu Sari berdiri sendirian di pinggir jalan, dikelilingi oleh tumpukan kardus berisi barang-barang mereka. Langit gelap tanpa bintang, seolah-olah ikut meratapi nasib mereka. Budi merasakan amarah yang membara. Ia mengutuk Rara, mengutuk dirinya sendiri, dan mengutuk nasibnya. "Bud, kita akan kemana?" tanya Ibu Sari, suaranya bergetar. Budi mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Mereka semua tahu apa yang terjadi. Berita tentang pengusiran mereka dari rumah telah menyebar ke seluruh kota, lebih cepat dari api. Mereka tahu, Budi dan Ibu Sari telah jatuh miskin, dan tidak ada yang mau membantu mereka. Ibu Sari mencoba menghubungi beberapa kerabat, tapi semuanya menolak. "Maaf, Sari. Kami tidak bisa menampung kalian. Rumah kami sudah penuh. Sari, kami tidak mau ada keributan. Kami tidak mau kalian membawa masalah ke rumah kami. Sari, kalian tidak punya uang. Bagaimana kalian akan membayar sewa?" Semua penolakan itu membuat Ibu Sari merasa hancur. Ia tidak pernah membayangkan akan diperlakukan seperti ini. Selama ini, mereka adalah orang yang dihormati dan disegani. Mereka selalu diundang ke pesta, selalu menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang, mereka adalah orang-orang buangan. Akhirnya, Budi dan Ibu Sari terpaksa menginap di sebuah halte bus. Mereka menutupi tubuh mereka dengan kardus dan berusaha untuk tidur. Namun, dinginnya malam membuat mereka tidak bisa memejamkan mata. Mereka hanya bisa duduk diam, meratapi nasib. Pagi harinya, saat matahari mulai terbit, mereka bangun dengan tubuh yang pegal dan kedinginan. Perut mereka terasa lapar. Budi melihat dompetnya yang sudah kosong. Ia tidak punya uang sama sekali. Ia menatap ibunya, yang wajahnya terlihat sangat lelah dan pucat. "Bu, kita harus cari makan," kata Budi. Mereka berjalan kaki, mencari warung makan yang murah. Namun, dengan uang yang tidak seberapa, mereka hanya bisa membeli 2 porsi nasi bungkus. Nasi yang mereka makan terasa hambar, tidak sebanding dengan masakan mewah yang biasa mereka santap di rumah. "Aku tidak bisa makan ini, Budi," keluh Ibu Sari. "Aku tidak terbiasa makan seperti ini." "Makan saja, Bu. Kita tidak punya pilihan," bentak Budi. Setelah makan, mereka mencoba mencari pekerjaan. Budi pergi ke sebuah pabrik, mencoba melamar pekerjaan sebagai buruh. Namun, ia ditolak. Ia tidak punya pengalaman, tidak punya keahlian, dan sikapnya yang angkuh membuat manajer pabrik menolaknya. "Maaf, Pak. Kami tidak butuh karyawan yang tidak bisa bekerja keras. Apalagi, kami tidak butuh karyawan yang mudah menyerah," kata manajer itu. Ibu Sari juga mencoba mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Mereka semua tahu, Ibu Sari adalah wanita yang pemalas dan sombong. "Maaf, Bu. Kami tidak bisa mempekerjakan Anda. Anda terlalu tua, dan Anda tidak punya pengalaman. Lagi pula, kami dengar Anda selalu meminta-minta," kata seorang wanita. "Tidak. Saya tidak pernah meminta-minta. Saya hanya butuh pekerjaan," teriak Ibu Sari. "Maaf, Bu. Kami tidak bisa membantu," kata wanita itu, sambil menutup pintu. Keesokan harinya, Budi mencoba menghubungi Cika. Ia tahu, Cika adalah satu-satunya harapan mereka. Cika adalah wanita kaya. Ia bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Ia pergi ke rumah Cika, yang merupakan sebuah rumah mewah dengan pagar tinggi. Ia menekan bel, dan tidak lama kemudian, Cika keluar. Cika terkejut melihat penampilan Budi yang kumuh. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. "Budi, kamu kenapa?" "Cika, aku butuh bantuanmu," kata Budi, suaranya terdengar putus asa. Cika menatapnya dengan jijik. "Bantuan apa? Kamu bukan orang yang aku kenal. Kamu terlihat seperti pengemis." Kata-kata Cika menusuk hati Budi. Ia tidak pernah membayangkan Cika akan memperlakukannya seperti ini. "Cika, aku kehilangan segalanya. Rumah, mobil, semuanya diambil oleh Rara. Dia bilang itu miliknya," kata Budi. "Aku butuh uang. Aku butuh tempat tinggal. Aku butuh bantuanmu." Cika tertawa. Tawa yang kejam dan meremehkan. Budi, kamu pikir aku mencintaimu?
Aku mencintaimu karena uangmu. Aku mencintai gaya hidup mewahmu. Aku tidak akan pernah mencintai laki-laki miskin. Kamu itu tidak berguna. Kamu itu beban. Kata beban itu bergaung di telinga Budi. Kata yang sama yang ia gunakan untuk menghina Rara. Kini, ia merasakannya sendiri. Budi merasa seperti orang bodoh. Ia membuang wanita yang mencintainya dengan tulus, demi wanita yang hanya mencintai uangnya. Sekarang pergilah. Jangan ganggu aku lagi, kata Cika, sambil menutup pintu. Budi berdiri di depan gerbang, sendirian, dengan hati yang hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya teman, dan tidak punya cinta. Ia telah kehilangan segalanya. Ia jatuh berlutut, menangis, meratapi nasibnya yang malang. Sementara itu, di rumah mewah yang dulu ditinggali Budi, Rara mulai menata hidupnya. Ia membersihkan seluruh rumah dari kenangan pahit. Ia mengganti semua perabot yang dibeli Budi dan Ibu Sari. Ia menata kembali interior rumah, membuat rumah itu menjadi tempat yang nyaman dan hangat. Rara bahkan menjual mobil mewah yang dulu dibeli Budi, dan uangnya ia gunakan untuk modal usaha. Ia membuka toko roti kecil di Jakarta, menjual kue-kue buatan tangannya. Bisnisnya berkembang dengan pesat. Roti dan kue buatannya sangat disukai banyak orang. Rara tidak lagi bekerja keras di pabrik, ia bekerja dengan hati dan penuh kebahagiaan. Ia juga sering mengunjungi anak-anak yatim di panti asuhan, membagikan roti-roti buatannya. Rara tidak lagi merasa hampa. Ia merasa bahagia. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Budi dan Ibu Sari. Ia tidak ingin memikirkan mereka. Ia hanya ingin fokus pada hidupnya, pada masa depannya. Di sisi lain, Budi dan Ibu Sari terpaksa menyewa sebuah kamar kecil di sebuah daerah kumuh. Kamar itu sempit, kotor, dan pengap. Mereka tidur di lantai yang dingin, dengan tikus-tikus yang berlarian. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan, dan mereka seringkali kelaparan. Ibu Sari sakit-sakitan, tubuhnya kurus kering. Budi juga terlihat sangat kurus dan lemah. Wajahnya yang dulu ceria kini dipenuhi dengan keputusasaan. Malam itu, Budi dan Ibu Sari duduk di depan kamar mereka, menatap kosong. "Bu, Ibu, aku rindu rumah kita," kata Budi, suaranya parau. "Aku juga, Nak." "Ibu juga," jawab Ibu Sari, air matanya menetes. Kita salah. Kita sudah membuat kesalahan besar. Kita membuang berlian demi sepotong kerikil." Budi menangis, ia memeluk ibunya. Ia menyadari, mereka sudah terlalu jauh. Mereka sudah tidak bisa kembali. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Dan semua ini adalah akibat dari keserakahan dan kebohongan mereka. Penderitaan mereka baru saja dimulai. Mereka akan menghadapi cobaan yang jauh lebih berat, yang akan membuat mereka merasakan betapa berharganya Rara di hidup mereka. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Pagi itu, udara di lorong sempit tempat mereka tinggal terasa pengap dan lembab. Bau sampah yang membusuk, bercampur dengan aroma amis dari selokan, menusuk hidung Budi. Ia terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, merasakan pegal di sekujur tubuhnya, karena tidur beralaskan lantai semen yang dingin. Di sampingnya, Ibu Sari meringkuk, tubuhnya menggigil meskipun cuaca tidak terlalu dingin. Wajahnya yang pucat dan bibirnya yang kering membuat Budi panik. Ia menepuk-nepuk pipi ibunya, mencoba membangunkannya. "Bu, Ibu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya parau. Ibu Sari membuka matanya, menatap Budi dengan tatapan kosong. Aku tidak enak badan, Budi. Kepalaku pusing. Tubuhku rasanya lemas sekali." Budi menyentuh kening ibunya, terasa panas sekali. Ia tahu, Ibu Sari demam. Sejak mereka tinggal di tempat kumuh ini, kesehatan ibunya semakin memburuk. Makanan yang tidak higienis, air minum yang kotor, dan lingkungan yang tidak sehat membuat Ibu Sari jatuh sakit. Budi merasa bersalah. Ia tidak pernah membayangkan ibunya, yang dulu hidup mewah dan selalu makan makanan enak, kini harus menderita seperti ini. Kita harus ke puskesmas, Bu," kata Budi. "Puskesmas? Dengan apa?" "Kita tidak punya uang, Budi," jawab Ibu Sari, suaranya lemah. "Aku akan cari pinjaman. Aku akan cari pekerjaan," kata Budi, mencoba menenangkan ibunya. Ia tahu, kata-katanya hanyalah sebuah harapan kosong. Tidak ada yang mau meminjamkan uang kepada mereka,
dan tidak ada pekerjaan yang mau menerimanya. Budi keluar dari kamar. Ia berjalan di lorong-lorong sempit, melihat orang-orang yang hidup sederhana. Mereka terlihat bahagia, meskipun tidak punya apa-apa. Budi merasa iri. Ia melihat seorang kakek tua sedang menyapu halaman, dan ia mencoba meminta bantuan. "Kakek, saya butuh pekerjaan. Apa ada yang bisa saya bantu?" "Maaf, Nak, saya sudah tua. Saya tidak bisa membantu," jawab kakek itu, tatapannya tidak ramah. "Lagi pula, saya tidak butuh bantuan. Saya bisa membersihkan halaman sendiri." Budi mencoba lagi, kali ini di sebuah warung nasi. Ia menawarkan diri untuk menjadi pelayan, tapi pemilik warung itu menolak. "Kamu mau jadi pelayan? Memang kamu bisa apa?" tanya pemilik warung, menatap Budi dari atas sampai bawah. "Lagi pula, kamu terlihat tidak punya pengalaman. Kami tidak butuh orang yang malas bekerja." Saya bisa belajar, Pak," kata Budi, mencoba meyakinkan. "Tidak usah. Pergi sana," usir pemilik warung itu, dengan nada kasar. Budi kembali ke kamar, wajahnya murung. Ia menatap ibunya, yang masih terbaring lemah. Ia merasa putus asa. Ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk ibunya. Ia tidak bisa memberinya makanan enak, tidak bisa membawanya ke rumah sakit, tidak bisa memberinya tempat tidur yang nyaman. Ia merasa seperti pecundang. Ia membandingkan dirinya dengan Rara. Rara, yang dulu ia sebut beban, kini hidup bahagia, sukses, dan memiliki segalanya. Sementara ia, yang dulu hidup bergelimang harta, kini jatuh miskin dan tidak punya apa-apa. "Bu, bagaimana ini?" kata Budi, air matanya menetes. "Aku tidak bisa menemukan pekerjaan. Tidak ada yang mau membantu kita. Kita sudah terlalu jauh." "Budi," kata Ibu Sari, suaranya parau. Kita sudah membuat terlalu banyak kesalahan." Malam itu, Ibu Sari demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Budi panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi teman-temannya lagi, tapi tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba menghubungi kerabat, tapi tidak ada yang mau membantu. Ia merasa sendirian, tanpa harapan. Pagi harinya, Ibu Sari tidak sadarkan diri. Budi panik. Ia mencoba membangunkan ibunya, tapi tidak ada respons. Ia menangis, meratap, memeluk tubuh ibunya yang dingin. Ia merasa seperti dunia sudah berakhir. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa, dan ia tidak tahu cara menyelamatkan ibunya. Ia memapah ibunya ke jalan raya. Ia mencoba menghentikan taksi, tapi tidak ada yang mau berhenti. Mereka melihatnya dengan tatapan jijik, mengira ia adalah orang gila. Budi terus berjalan, memapah ibunya. Ia berjalan di sepanjang jalan raya, menuju sebuah rumah sakit umum. Ia tahu, rumah sakit umum tidak akan menolak pasien. Ia berjalan terus, meskipun tubuhnya sudah lemas. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah toko roti kecil. Di depan toko itu, berdiri seorang wanita cantik, memakai pakaian sederhana. Wanita itu sedang memberikan roti gratis kepada anak-anak yatim. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tulus. Wanita itu adalah Rara. Budi tertegun. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rara, yang dulu ia hina dan ia sebut beban, kini hidup bahagia dan sukses. Ia memiliki toko roti sendiri, ia berpenampilan rapi, dan ia terlihat sangat cantik. Sementara ia, yang dulu kaya, kini berjalan di pinggir jalan, memapah ibunya yang sakit, tanpa uang sepeser pun. Budi merasa hancur. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena ia sedih, melainkan karena ia menyesal. Ia menyesal telah membuang wanita yang mencintainya dengan tulus, demi wanita yang hanya mencintai uangnya. Ia menyesal telah menghina dan mengusir Rara, yang rela berkorban demi kebahagiaannya. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan besar. Dan kini, ia merasakan akibatnya. Ia melihat Rara tersenyum, lalu ia kembali berjalan, memapah ibunya. Ia tidak berani menghampiri Rara. Ia merasa malu, hina, dan tidak pantas. Ia tahu, Rara tidak akan pernah memaafkannya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Sesampainya di rumah sakit, Budi membawa ibunya ke ruang UGD. Seorang perawat datang, melihat kondisi Ibu Sari. "Keluarga pasien?" tanyanya,
dengan nada dingin. Saya anaknya. Dia ibu saya, kata Budi, suaranya parau. Tolong isi formulir pendaftaran, kata perawat itu, sambil menyerahkan sebuah formulir. Saya tidak punya uang. Sus. Saya tidak bisa bayar, kata Budi, jujur. Perawat itu menghela napas. Baik. Kalau begitu, silakan tanda tangani surat pernyataan ini. Bahwa Anda tidak punya uang. Dan Anda akan bertanggung jawab untuk semua biaya pengobatan. Budi menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu, ia akan membayar dengan apa. Ia hanya tahu, ia harus menyelamatkan ibunya. Ia duduk di kursi tunggu, menatap ibunya dari balik jendela kaca. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menunggu. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dari ruang UGD. Budi segera menghampirinya. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Dokter itu menatapnya dengan tatapan serius. Kondisi ibu Anda sangat lemah. Dia kekurangan gizi, dan dia terkena infeksi paru-paru. Kami harus memberinya antibiotik, dan dia butuh perawatan intensif. Berapa biayanya, Dok? Tanya Budi. Sekitar 5 juta rupiah, jawab dokter itu. Wajah Budi memucat. 5 juta rupiah? Ia tidak punya uang sepeser pun. Ia tidak tahu bagaimana ia akan membayar. Ia merasa putus asa. Dokter saya tidak punya uang. Saya tidak bisa bayar, kata Budi, air matanya menetes. Dokter itu mengangguk. Saya tahu. Kami sudah melihat surat pernyataan Anda. Kami akan mencoba untuk membantu Anda. Tapi Anda harus tahu, biaya ini harus dibayar. Dokter, saya akan bekerja keras. Saya akan cari uang. Saya janji akan membayar, kata Budi. Baiklah. Kalau begitu, silakan Anda mencari uang. Kami akan merawat ibu Anda. Tapi, Anda harus tahu, kami tidak bisa menjamin apa-apa, kata dokter itu, sambil menepuk pundak Budi, lalu pergi. Budi duduk di kursi tunggu, menatap kosong. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya teman, dan ia bahkan tidak bisa menyelamatkan ibunya. Ia merasa seperti orang paling tidak berguna di dunia ini. Ia memikirkan Rara. Ia memikirkan kebahagiaan Rara, yang ia saksikan sendiri. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri, dan hidup ibunya. Ia memejamkan mata, membayangkan Rara. Wajahnya yang tersenyum, suaranya yang lembut, dan tangannya yang hangat. Ia mengingat kembali saat Rara selalu ada untuknya, saat Rara selalu mendukungnya. Ia menyadari, Rara adalah wanita yang tulus. Rara adalah berlian yang ia buang, demi sepotong kerikil yang tidak berharga. Penyesalan itu datang terlambat. Dan kini, ia harus menanggung semua akibatnya. Ia tidak tahu bagaimana ia akan bertahan hidup. Ia tidak tahu bagaimana ia akan membayar biaya pengobatan ibunya. Ia hanya tahu, hidupnya sudah hancur. Setelah dokter pergi, keheningan di ruang tunggu rumah sakit terasa memekakan telinga Budi. 5 juta rupiah. Angka itu berputar-putar di kepalanya, terasa seperti cakar-cakar tajam yang mengoyak-ngoyak otaknya. 5 juta rupiah, sebuah jumlah yang dulu akan ia habiskan hanya untuk makan malam mewah atau membeli barang elektronik terbaru. Kini, angka itu adalah jurang yang tidak bisa ia jangkau. Ia menatap formulir pendaftaran yang masih dipegangnya. Tanda tangan di sana terasa seperti cap yang mengutuknya, mengikatnya pada hutang yang tidak mungkin ia lunasi. Rasa putus asa mulai merayap, membungkus seluruh tubuhnya. Ia menyandarkan punggung ke dinding yang dingin, memejamkan mata. Otaknya terus memutar kembali kenangan-kenangan pahit. Mobil baru, cincin berlian untuk Cika, tas mahal untuk ibunya, dan tawa mereka yang begitu keras saat mereka menghina Rara. Kini, tawa itu berubah menjadi suara tangis ibunya, dan aroma parfum mahal Cika berganti menjadi bau antiseptik rumah sakit yang menusuk hidung. Ia tidak punya siapa-siapa. Ponselnya mati karena tidak ada pulsa, dan tidak ada satupun teman atau kerabat yang mau mengangkat teleponnya. Semua pintu telah tertutup, dan hanya ada satu pintu yang tersisa, pintu toko roti milik Rara. Pintu yang ia saksikan sendiri dari kejauhan. Pintu yang memancarkan cahaya kebahagiaan, kontras dengan kegelapan hidupnya sekarang. Rasa gengsi dan malu sejenak menghalangi langkahnya. Bagaimana mungkin ia, Budi,
yang dulu begitu sombong, harus datang memohon bantuan kepada wanita yang ia buang? Tetapi, ia tidak punya pilihan. Ibunya, wanita yang ia sayangi, sedang berjuang di dalam sana. Ibu Sari adalah satu-satunya alasan ia harus tetap hidup. Dan untuk menyelamatkan ibunya, ia rela melakukan apa saja, bahkan jika itu harus mengorbankan harga dirinya. Dengan langkah gontai, ia bangkit. Ia mengabaikan perutnya yang keroncongan, dan rasa lemas yang merayap di tubuhnya. Ia hanya memikirkan satu hal, Rara. Ia harus mencari Rara. Dengan sisa uang yang ada di dompetnya, ia naik bus. Di dalam bus, ia duduk di kursi belakang, menyembunyikan wajahnya dengan tangan. Ia takut ada orang yang mengenalinya. Ia takut harus menghadapi tatapan jijik dan bisik-bisik meremehkan. Ia melihat keluar jendela. Dunia di luar terlihat begitu cerah dan bahagia. Orang-orang tertawa, berbelanja, dan menikmati hidup. Ia merasa seperti orang asing di dunia ini. Ia teringat saat ia dan Cika berjalan di mal, berbelanja tanpa memikirkan uang. Ia teringat saat Rara harus bekerja siang dan malam di pabrik, hanya untuk mengiriminya uang. Penyesalan itu terasa seperti pisau yang tajam, mengiris-iris hatinya. Sesampainya di depan toko roti Rara, kakinya terasa lemas. Jantungnya berdebar kencang. Toko itu terlihat ramai. Anak-anak kecil tertawa sambil memakan roti, pasangan muda duduk di meja-meja kecil, menikmati kue dan kopi. Semua orang terlihat bahagia. Di tengah keramaian itu, Budi melihat Rara. Wanita itu terlihat begitu anggun, wajahnya berseri-seri saat ia melayani pelanggan. Budi merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Dunia yang tidak lagi ia miliki. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Dengan langkah yang berat, ia masuk ke dalam toko. Lonceng kecil di pintu berbunyi, mengumumkan kehadirannya. Semua orang menoleh ke arahnya, dan Budi merasakan tatapan mereka menusuknya. Mereka melihat penampilannya yang kumuh, dan mereka saling berbisik. Bukankah itu Budi, mantan suami Rara? Oh, kasihan sekali dia terlihat sangat menyedihkan. Rara menoleh, tatapannya bertemu dengan tatapan Budi. Senyum di wajahnya memudar. Matanya memancarkan rasa terkejut dan sedikit jijik. Budi mendekati meja kasir, tempat Rara berdiri. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Rara. Ra? Suaranya bergetar. Aku mau minta maaf. Rara tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, menunggu Budi melanjutkan kata-katanya. Aku menyesal, Ra. Aku menyesal sudah berbuat jahat sama kamu. Aku menyesal sudah membuang kamu. Aku menyesal sudah membuat kamu menderita. Aku menyesal sudah mengusir kamu. Budi tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia menunduk, air matanya menetes, membasahi lantai. Ia menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Aku minta maaf, Ra. Tolong maafkan aku. Rara tetap diam. Ia hanya memandang Budi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan itu membuat Budi merasa semakin malu. Ia merasakan tatapan pelanggan yang menatapnya dengan tatapan meremehkan. Ia merasakan tatapan karyawannya yang menatapnya dengan tatapan aneh. Ia merasa seperti pecundang. Ia merasa seperti orang paling hina di dunia ini. Aku tahu, kamu tidak akan memaafkan aku. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh, kata Budi, suaranya parau. Tapi, Bu Sari dia sakit, Ra. Dia butuh perawatan di rumah sakit. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya apa-apa. Rara menghela napas. Ia tidak menjawab, tapi ia mengambil selembar kertas dan sebuah pulpen. Ia menulis sesuatu di atas kertas, lalu memberikannya kepada Budi. Ambil ini, katanya, suaranya dingin. Ini adalah alamat rumah sakit, dan ini adalah nama dokter yang menangani ibumu. Pergilah ke sana, dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Budi menatap kertas itu, tidak percaya. Di atas kertas itu, ada nama rumah sakit, dan ada nama seorang dokter. Ia tahu, Rara sudah tahu segalanya. Ia tahu, Rara sudah membayar biaya pengobatan ibunya. Ia tahu, Rara sudah menyelamatkan ibunya. Ra, kamu sudah membayar biaya pengobatan ibu? Tanya Budi, suaranya bergetar. Rara tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Budi menangis lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bersyukur,
tetapi juga merasa malu. Ia memeluk Rara, tapi Rara menolaknya. "Jangan sentuh aku," kata Rara, suaranya dingin. "Pergilah. Aku tidak mau melihatmu lagi." Budi pergi, dengan hati yang hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah membuang wanita yang mencintainya dengan tulus, demi wanita yang hanya mencintai uangnya. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri, dan hidup ibunya. Ia kembali ke rumah sakit, dan ia melihat ibunya terbaring di tempat tidur. Ibu Sari terlihat lebih baik. Wajahnya tidak lagi pucat, dan demamnya sudah turun. Budi tahu, Rara telah menyelamatkan ibunya. Ia duduk di samping ibunya, memegang tangannya. Ia menangis, meratapi semua kesalahan yang telah ia lakukan. "Ibu, maafkan aku," kata Budi, suaranya parau. Aku sudah membuat kesalahan besar. Aku sudah menghancurkan hidup kita." Ibu Sari membuka matanya, menatap Budi. Air mata menetes dari matanya. "Budi, kita sudah terlalu jauh. Kita sudah tidak bisa kembali." Budi memeluk ibunya. Ia tahu, mereka sudah tidak bisa kembali. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Dan kini, mereka harus menanggung semua akibatnya. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu mereka miliki. Mereka akan hidup miskin, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa cinta. Dan semua ini adalah akibat dari keserakahan dan kebohongan mereka. Setelah permohonan maaf yang penuh harga diri di toko roti, Budi dan Ibu Sari kembali ke lorong sempit tempat mereka tinggal, membawa serta beban penyesalan yang jauh lebih berat daripada beban fisik yang mereka pikul. Mereka tidur di atas kardus yang sudah lembab dan kotor, dengan perut keroncongan dan hati yang hancur. Budi memejamkan mata, namun yang terbayang bukanlah kegelapan, melainkan wajah Rara yang berseri-seri saat memberikan roti pada anak-anak yatim. Ia mengingat setiap kata yang ia ucapkan saat menghina dan mengusir Rara, dan setiap kata itu kini berbalik menjadi belati yang menusuk-nusuk jantungnya. Pagi harinya, mereka terbangun dengan tubuh yang pegal dan lemas. Ibu Sari batuk-batuk, suaranya serak. Budi mencoba mencari pekerjaan lagi. Ia menawarkan diri sebagai kuli panggul di pasar, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Mereka semua tahu, Budi dulunya adalah tuan muda yang hidup bergelimang harta. "Kamu tidak cocok jadi kuli panggul, Nak," kata seorang pedagang, tatapannya meremehkan. "Kamu terlalu manja. Kamu tidak akan kuat." Budi menundukkan kepalanya, tidak bisa membantah. Ia memang tidak kuat. Fisiknya sudah lemah, dan hatinya sudah hancur. Ia berjalan ke pinggir jalan, duduk di sebuah kursi kosong, menatap kosong. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan ia tidak punya harapan. Di sisi lain, kehidupan Rara semakin cemerlang. Toko rotinya berkembang pesat, dan ia membuka cabang baru. Rara juga berencana untuk memperluas bisnisnya ke kota lain. Ia tidak lagi bekerja keras seperti dulu. Ia sekarang memiliki karyawan yang membantunya, dan ia hanya mengawasi. Ia menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia membangun sebuah panti asuhan, dan ia memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim. Rara tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu mengingat masa-masa sulitnya. Ia selalu bersyukur atas semua yang ia miliki sekarang. Ia tidak lagi memikirkan Budi dan Ibu Sari. Ia hanya ingin fokus pada hidupnya, pada masa depannya. Sementara itu, Budi dan Ibu Sari terpaksa mengemis. Mereka berdiri di pinggir jalan, memohon belas kasihan orang-orang. Budi merasa sangat malu. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata orang-orang. Ibu Sari juga merasa sangat malu. Ia tidak pernah membayangkan, ia yang dulunya adalah nyonya besar, kini harus mengemis. "Bu, kita harus cari Cika," kata Budi, suaranya parau. Mungkin dia mau membantu kita." Mereka berjalan kaki menuju rumah Cika. Sesampainya di depan rumah Cika, mereka melihat gerbangnya terkunci rapat. Budi mencoba menekan bel, tapi tidak ada jawaban. Budi mencoba menghubungi Cika, tapi ponselnya tidak aktif. Budi dan Ibu Sari memutuskan untuk menunggu di depan rumah Cika. Mereka menunggu sampai malam, tapi Cika tidak muncul. Mereka tahu, Cika telah meninggalkan mereka. Mereka kembali ke lorong sempit, dengan hati yang hancur. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka hanya punya satu sama lain.
Dan mereka menyadari, semua ini adalah akibat dari keserakahan dan kebohongan mereka. Puncak penderitaan mereka terjadi di hari yang tak terduga. Budi dan Ibu Sari duduk di pinggir jalan, wajah mereka kusut dan pakaian mereka lusuh. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melaju melewati mereka. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah mewah, dan seorang wanita keluar dari mobil itu. Wanita itu adalah Rara. Budi dan Ibu Sari terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rara, yang dulu mereka hina, kini hidup bergelimang harta. Ia mengenakan gaun yang indah, dan ia terlihat sangat cantik. Ia berjalan menuju rumah, dan membuka pintu. Budi dan Ibu Sari melihat interior rumah itu. Rumah itu terlihat sangat mewah, dengan perabot yang indah dan lukisan-lukisan mahal. "Bu, itu rumah kita," kata Budi, suaranya bergetar. Tidak mungkin," kata Ibu Sari, air matanya menetes. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari rumah itu. Pria itu tampan dan gagah. Ia memeluk Rara, dan mereka berdua tertawa. Budi dan Ibu Sari melihat wajah pria itu. Pria itu adalah pemilik pabrik tempat Rara bekerja. Budi dan Ibu Sari merasa hancur. Mereka tahu, Rara telah menikah lagi. Budi dan Ibu Sari berlari menuju rumah itu. Mereka menekan bel, dan tidak lama kemudian, seorang satpam keluar. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya satpam itu, tatapannya tajam. Kami mau bertemu dengan Rara," kata Budi, suaranya parau. Kami butuh bantuan." "Maaf, Tuan. Tapi Rara tidak mau bertemu dengan kalian," kata satpam itu. "Beliau bilang, kalian tidak diizinkan masuk ke dalam rumah ini." Tapi ini rumah kami," teriak Budi. "Ini bukan rumah kalian, Tuan," kata satpam itu. "Rumah ini adalah milik Nyonya Rara. Dan semua aset di dalamnya, termasuk mobil mewah itu, juga milik Nyonya Rara." Budi dan Ibu Sari tertegun. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka berpikir, rumah itu adalah milik mereka. Mereka tidak tahu, Rara sudah membeli rumah itu. Tidak mungkin," kata Ibu Sari, air matanya menetes. Itu rumah kami. Kami yang membeli rumah itu." "Maaf, Nyonya," kata satpam itu. "Tapi Nyonya Rara sudah membeli rumah ini sejak lama. Dan semua aset di dalamnya, termasuk mobil mewah itu, juga sudah atas namanya." Budi dan Ibu Sari merasa hancur. Mereka menyadari, semua ini adalah rencana Rara. Rara sudah tahu segalanya. Ia sudah tahu, mereka akan mengusirnya. Ia sudah tahu, mereka akan menjual rumah itu. Ia sudah tahu, mereka akan menikah dengan Cika. Rara sudah merencanakan ini semua sejak awal. Ia membiarkan mereka hidup bergelimang harta, lalu ia mengambil semua harta itu kembali. Budi dan Ibu Sari diusir dari lingkungan itu. Mereka berjalan di pinggir jalan, dengan hati yang hancur. Mereka melihat Rara dari jauh, dikelilingi kebahagiaan, sementara mereka sendiri harus menanggung penderitaan seumur hidup. "Bu, kita sudah kalah," kata Budi, suaranya parau. Kita sudah dihancurkan oleh Rara." Ibu Sari tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis. Ia tahu, mereka sudah tidak bisa kembali. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Dan semua ini adalah akibat dari keserakahan dan kebohongan mereka. Narasi, ini adalah akhir dari kisah Budi, Ibu Sari, dan Rara. Kisah ini adalah bukti bahwa kebaikan akan selalu menang, dan kejahatan akan selalu dihukum. Kisah ini adalah pesan untuk kita semua, bahwa hidup tidak selalu tentang uang, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Tuhan tidak pernah tidur. Ia selalu melihat apa yang kita lakukan. Ia selalu memberikan